Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali dipertemukan dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun, yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Ardianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih Jakarta dengan judul Ratu Penyelamat. Didasarkan pada kitab Ester pasal 7 ayat 7 sampai pasal 8 ayat 17. Dan nas yang jadi pusat permenungan kita adalah Ester pasal 8 ayat yang ketiga. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa-Mu, supaya dengan demikian Roh Kudus dapat menuntun kami untuk mendengarkan dengan baik dan mengerti dengan benar firman yang akan Engkau berkenan sampaikan kepada kami pada saat ini. Bersabdalah Allah, kami sungguh rindu mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Ester pasal 8 ayat yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Ia memohon belas kasihan raja untuk membatalkan maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Sahabat, perempuan sama seperti laki-laki turut menggerak sejarah dalam dunia ini. Dalam secara nasional kita, Indonesia, ada sejumlah pahlawan perempuan seperti Maria Walanda Maramis, Andi Depu, Nyi Ageng Serang, dan HR Rasuna Said. Peran perempuan sungguh tidak kecil untuk memajukan keluarga maupun masyarakat. Dalam teks bacaan kita pada hari ini, kita berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Ester. Dia adalah seorang perempuan Yahudi yang tinggal di negeri pembuangan di Babil pada zaman Persia berkuasa bersama dengan saudara-saudaranya sebangsa. Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Sebagai ratu, nasib Ester berubah secara drastis. Namun, kemewahan tinggal di istana tidak membuatnya lupa diri. Ketika Mordekai, sepupunya, memberitahukan kepada Ester tentang niat jahat dari Haman untuk memunahkan orang Yahudi, Ester tidak diam. Haman juga sudah menyiapkan tiang gantungan bagi Mordekai. Ester berupaya menyelamatkan Mordekai. Ketika Mordekai luput dari maut, Ester memohon kepada raja agar niat jahat Haman kepada orang Yahudi dibatalkan. Raja mengabulkan permohonan Ester dan bangsa Yahudi pun selamat dari malapetaka. Sahabat, kemapanan hidup bisa membuat seseorang hanya mementingkan, hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun Ester tidak demikian. Ia menyelamatkan Mordekai dan saudara-saudaranya sebangsa. Kebaikan hati Ester telah membawa selamat. Kiranya kita pun tergerak untuk berjuang bagi orang-orang yang membutuhkan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah sabdamu meresap dalam hati kami dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terpanggil untuk menolong sesama kami yang memerlukan
sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jika di antara saudara ada yang mau didoakan, silakan kirimkan ke kami lewat nomor 812-8188-9191. Dan inilah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam episode berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.